Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Ekalodia SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stephanie Saila Fadila Putri dengan NIM 23500091176, dengan rekan saya Risma Lisnasari dengan NIM 23500091177, Salman Tafatul Ahwazi dengan NIM 23500091180, Zalfa Junior dengan NIM 23500091184, dan Wulan Nurfadilah dengan NIM 23500091207. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil RTM 2 kami mengenai produk desain. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai perusahaan kami terlebih dahulu. Perusahaan kami yaitu PT Cahaya Timbur Indah Tama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion muslim. Perusahaan kami selalu mengedepankan kualitas, kenyamanan, serta estetika produk sehingga konsumen yang memakainya dapat tampil dengan percaya diri. Masuk ke dalam pembahasan desain produk, yang pertama mengenai fungsi produk. Jenis produk yang diproduksi adalah pasmina dengan bahan kaos rayon. Pasmina ini memiliki fungsi primer yaitu sebagai pakaian yang digunakan untuk menutup aurat dan identitas wanita muslimah. Selain itu, pasmina ini memiliki fungsi sekunder sebagai aksesoris fashion karena dengan warna yang beragam dan dapat digunakan dengan berbagai jenis gaya dapat mempercantik penampilan. Pasmina juga dapat dijadikan sebagai penutup kepala terutama saat cuaca panas karena dapat melindungi kepala dari paparan matahari langsung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai spesifikasi produk dan standar. Yang pertama menggunakan bahan kaos rayon yang memiliki tekstur lembut, menyerap keringat, terasa sejuk di kulit, elastis, flowy, mudah diatur, ringan dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Yang kedua, bahan kaos rayon yang digunakan memiliki ketebalan 150-160 gram per meter persegi, sehingga memberikan keseimbangan antara tipis tapi tidak menerawang dan cukup tebal tapi tetap terasa ringan. Yang ketiga, pasmina yang diproduksi merupakan pasmina polos dengan dua jenis ukuran, yaitu ukuran standar dan ukuran syar'i. Selanjutnya, pasmina standar memiliki ukuran 75 x 180 cm dan pasmina syar'i memiliki ukuran 95 x 200 cm dengan toleransi kurang lebih 2 cm. Yang kelima, terdapat 10 warna kain yang digunakan, diantaranya ada hitam, broken white, abu-abu, ivory, latte, maroon, navy, dusty, serta warna pastel seperti pink muda dan biru muda. Selanjutnya, jahitan tepi yang digunakan ialah jahitan double. Jahitan harus lurus, rapih, kuat, dan tidak ada benang yang kusut atau lepas. Selanjutnya terdapat label brand di bagian ujung kanan bawah pasmina yang berbahan pita satin dengan ukuran 1,25 cm x 5 cm. Label berwarna krem dengan tulisan berwarna hitam. Selanjutnya, pasmina yang dihasilkan memiliki daya tahan yang bagus seperti tidak mudah sobek, warna tidak mudah luntur meskipun sering dicuci, dan tahan terhadap pemakaian harian. Dan yang terakhir, pasmina harus memenuhi standar keselamatan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti formaldehida atau pewarna azo yang bisa berbahaya bagi kulit. Berikut adalah desain produk pasmina kami dengan ukuran standar dan ukuran syar'i. Selanjutnya, untuk produk liabilities, untuk merawat dan menjaga kualitas produk pasmina rayon sebaiknya dicuci dengan tangan atau menggunakan mesin cuci dengan pengaturan lembut serta dijemur di tempat teduh agar tidak mudah luntur. Jangan menggunakan pemutih saat mencuci dan jangan disetrika dengan suhu tinggi. Kemudian ada jumlah dan harga produk. Dalam 1 bulan, jumlah produksi yang ditargetkan sebanyak 2000 pieces pasmina, yang dimana jumlah untuk masing-masing jenis. Untuk pasmina kaos rayon standar itu ada 1200 pieces per bulan, 120 pieces untuk masing-masing warna. Kemudian ada pasmina kaos rayon syar'i 800 pieces per bulan, 80 pieces untuk masing-masing warna. Pasmina kaos rayon standar memiliki jumlah produksi yang lebih banyak dibanding pasmina kaos rayon syar'i karena
Kami menyesuaikan dengan pangsa pasar, di mana sebagian besar konsumen menginginkan pasmina dengan ukuran standar. Namun, tidak sedikit juga konsumen yang membutuhkan pasmina dengan ukuran syar'i atau besar. Dengan 2.000 pieces pasmina yang dihasilkan setiap bulannya, harga pokok produksi yang didapatkan sebesar biaya bahan baku Rp76.100.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp19 juta, kemudian biaya overhead pabriknya Rp12.396.000, sehingga HPP-nya Rp107.496.000. Dengan menggunakan presentasi keuntungan sebesar 23% dari HPP, maka harga jual untuk masing-masing ukuran produk pasmina kaos rayon standar Rp60.000 per pieces dan pasmina kaos rayon syar'i Rp75.000 per pieces. Baik, berikut adalah gambar dari House of Quality dari produk pasmina kaos rayon yang kami produksi. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan, mayoritas pelanggan menginginkan pasmina yang nyaman dipakai. Kemudian, diikuti oleh harga yang murah, dapat membuat penampilan lebih bagus, mudah diatur, tidak menerawang, warna yang bervariasi, serta tahan lama. Dengan keinginan pelanggan tersebut, kami berusaha untuk memenuhinya dengan kesanggupan yang kami miliki, seperti memberikan banyak promo, menggunakan bahan kaos rayon, ketebalan bahan yang standar, memberikan 10 varian warna, menggunakan jahitan tepi double, dan menyediakan 2 jenis ukuran. Dengan menghubungkan keinginan pelanggan serta kesanggupan kami dalam memenuhinya, kami menggunakan skala 5 atau tinggi yang ditandai dengan lingkaran bertitik, 3 atau medium yang ditandai dengan lingkaran, dan 1 atau low yang ditandai dengan titik. Berdasarkan rating hubungan tersebut, didapatkan kemampuan utama kami ada pada menggunakan bahan kaos rayon dengan rating 100. Terdapat pula hubungan antar kemampuan perusahaan kami yang dimana menggunakan bahan kaos rayon memiliki hubungan yang tinggi dengan ketebalan yang sedang. Menggunakan bahan kaos rayon juga memiliki hubungan yang medium dengan 10 varian warna, dan ketebalan bahan standar memiliki hubungan medium dengan menggunakan jahitan tepi double. Selanjutnya, di bagian sebelah kanan terdapat pesaing utama dari produk kami, yaitu Lavie, Satka, Karsa Label, dan juga Zoya. Untuk perbandingan dengan kemampuan produk kami memberikan simbol P atau PUR yang berarti produk kami lebih unggul dari produk pesaing, F atau fair yang berarti produk kami seimbang dengan produk pesaing, dan G atau good yang berarti produk pesaing lebih baik dari produk kami. Di sini ada sinergistik antara keinginan pelanggan dengan kesanggupan produsen. Poin 1. Keinginan harga murah bersinergi dengan kesanggupan dalam memberikan banyak promo dan menggunakan bahan kaos rayon. Sinergistik antara keinginan konsumen dengan kesanggupan perusahaan kami diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, hubungan antara keinginan harga murah konsumen dengan kesanggupan produsen. Dengan menawarkan banyak promo, kami dapat mewujudkan keinginan konsumen untuk mendapatkan pasmina dengan harga murah. Selain itu, penggunaan bahan kaos rayon yang memiliki harga kain lebih murah dibandingkan dengan bahan lain dapat membuat harga jual yang lebih rendah. Yang kedua, keinginan nyaman dipakai bersinergi dengan kesanggupan dalam menggunakan bahan kaos rayon. Ketebalan bahan yang sedang, 2 jenis ukuran, dan jahitan tepi double. Hubungan antara keinginan nyaman dipakai konsumen, kenyamanan sangat dipengaruhi oleh jenis bahan dan ketebalan bahan. Bahan kaos rayon memiliki karakteristik lembut, adem, menyerap keringat, elastis, flowy, dan mudah diatur sehingga sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari oleh konsumen. Sedangkan ketebalan dapat memberikan rasa nyaman karena tidak akan merasa berat. Ukuran juga dapat sedikit mempengaruhi kenyamanan. Dengan memiliki 2 jenis ukuran, konsumen dapat memiliki ukuran mana yang mereka mengenakannya dengan lebih nyaman. Adapun jenis jahitan dapat mempengaruhi kenyamanan secara tidak langsung. Dengan menggunakan jenis jahitan double, tepian pasmina akan lebih rapi
sehingga konsumen tidak akan merasa terganggu dengan sisa-sisa benang yang kurang rapi. Poin ketiga, keinginan tidak menerawang bersinergi dengan kesanggupan dalam menggunakan bahan yang memiliki ketebalan sedang, menggunakan bahan kaos rayon, dan memiliki 10 varian warna. Hubungan antara keinginan tidak menerawang konsumen dengan kesanggupan produsen. Dengan menggunakan bahan yang memiliki ketebalan sedang akan membuat pasmina tidak menerawang. Selain itu, tingkat keterawangan dapat dikurangi dengan menggunakan kain yang memiliki serat cukup padat seperti bahan kaos rayon. Secara tidak langsung, warna juga dapat membantu pasmina menjadi tidak menerawang karena warna yang gelap tidak akan tembus cahaya. Poin keempat, keinginan membuat penampilan bagus bersinergi dengan kesanggupan dalam memberikan 10 varian warna, menggunakan bahan kaos rayon, ketebalan bahan yang sedang, dan memberikan 2 jenis ukuran yang berbeda. Hubungan antara keinginan mudah diatur konsumen dengan kesanggupan produsen. Bahan kaos rayon memang memiliki karakteristik yang mudah diatur. Jadi, ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ketebalan bahan yang sedang pun cukup mudah diatur, karena jika terlalu tipis, saat digunakan pasmina akan mudah berantakan saat terkena angin, dan jika terlalu tebal, pasmina akan menjadi kaku dan sulit untuk diatur. Yang kelima, keinginan warna bervariasi bersinergi dengan kesanggupan dalam menyediakan 10 varian warna. Dengan menyediakan 10 varian warna, dapat memudahkan konsumen dalam memilih warna yang mereka inginkan. Yang keenam, keinginan tahan lama bersinergi dengan kesanggupan dalam menggunakan jahitan tepi jenis double dan berbahan kaos rayon. Dengan menggunakan jahitan double, dapat membuat tepian pasmina tidak akan mudah rusak. Hal ini karena hasil jahitan menggunakan teknik ini akan lebih kuat dan lebih rapi. Selain itu, dengan menggunakan bahan kaos rayon, pasmina akan lebih mudah untuk dirawat karena tidak membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kualitasnya. Yang ketujuh, keinginan membuat penampilan bagus bersinergi dengan kesanggupan dalam memberikan 10 varian warna, menggunakan bahan kaos rayon ketebalan bahan yang sedang, dan memberikan 2 jenis ukuran yang berbeda. Banyaknya jenis varian warna dapat membuat konsumen mudah menyesuaikan warna pasmina dengan warna outfit yang dikenakannya. Karena dengan warna yang senada dapat membuat penampilan lebih bagus. Dengan karakteristik flowy dan mudah diatur yang dimiliki oleh bahan kaos rayon, membuat pasmina dapat dipakai dengan berbagai macam gaya hijab, yang dimana hal ini dapat membuat tampilan pemakainya menjadi lebih bagus. Kain yang memiliki ketebalan sedang dapat membuat pasmina tidak menerawang. Jahitan tepi dengan jenis double akan menghasilkan jahitan yang lebih rapi, dan ukuran yang pas secara tidak langsung dapat membuat penampilan lebih enak untuk dilihat. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis proses yang digunakan. Jenis proses yang digunakan adalah line flow. Hal ini karena dalam proses memproduksi pasmina, bahan baku bergerak secara linear dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya. Proses dimulai dengan pemeriksaan kain yang baru tiba di pabrik. Jika kain sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kain akan dibawa ke area pemotongan. Di area pemotongan, kain akan diukur sesuai dengan pola yang sudah ditentukan, dan selanjutnya kain akan mulai dipotong menggunakan mesin pemotong kain. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing proses adalah 1 menit dan 2 menit. Kain yang sudah dipotong akan dibawa ke area penjahitan untuk dijahit tepiannya dan diberi label merek pada ujung kanan bawahnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu pasmina termasuk dengan penjahitan label adalah 3 menit. Jika telah selesai, pasmina akan dibawa ke ruang finishing. Di ruang finishing, pasmina akan dicek dan dirapikan dari sisa-sisa benang yang tertinggal dengan perkiraan waktu selama 3 menit. Pasmina pun akan disetrika menggunakan mesin setrika uap dan dikemas dengan menggunakan pouch kerudung. Perkiraan untuk menyetrika satu pasmina adalah 1 menit, sedangkan pengemasan yang diperkirakan membutuhkan 30 detik atau 0,5 menit. Jika sudah selesai, pasmina akan dibawa ke gudang penyimpanan barang untuk disimpan. Berikut adalah operation process chart per produk. Yang pertama ada pemeriksaan bahan baku yang dilakukan secara visual dengan
waktu 5 menit, dan dilambangkan dengan persegi panjang. Lalu bahan baku dibawa ke area potong secara manual dengan waktu 3 menit dan dilambangkan dengan panah. Lalu pengukuran bahan baku menggunakan meteran dengan waktu 1 menit dan dilambangkan dengan lingkaran. Selanjutnya ada pemotongan bahan baku dengan menggunakan mesin pemotong kain dengan waktu 5 menit dan dilambangkan dengan lingkaran. Selanjutnya bahan baku dibawa ke area penjahitan secara manual dengan waktu 5 menit dan dilambangkan dengan tanda panah. Lalu penjahitan tepian dan label brand dengan menggunakan mesin jahit dan membutuhkan waktu 3 menit dilambangkan dengan lingkaran. Selanjutnya pasmina dibawa ke area finishing secara manual dengan membutuhkan waktu 3 menit dan dilambangkan dengan tanda panah. Selanjutnya pemeriksaan dan perapihan sisa-sisa benang menggunakan gunting kain dengan waktu 3 menit dan dilambangkan dengan persegi panjang dan lingkaran. Selanjutnya ada pemeriksaan menggunakan setrika uap dengan waktu 1 menit dan dilambangkan dengan lingkaran. Lalu dilanjutkan dengan pengemasan dalam pouch hijab secara manual dengan waktu 0,5 menit dan dilambangkan dengan lingkaran. Selanjutnya pasmina dibawa ke gudang penyimpanan secara manual dengan waktu 3 menit dan dilambangkan dengan tanda panah. Yang terakhir pasmina siap disimpan di gudang. Dengan demikian, kegiatan operasi yang dilambangkan dengan lingkaran berjumlah 6 dengan jumlah waktu 10,5 menit. Lalu ada pemeriksaan yang dilambangkan dengan persegi dengan jumlah 2 dan membutuhkan waktu 5 menit. Lalu ada transportasi yang dilambangkan dengan tanda panah dengan jumlah 4 dan dengan total waktu 12 menit. Lalu ada penyimpanan dengan jumlah 1. Total seluruh kegiatan berjumlah 13 dan dengan waktu 27,5 menit. Berikut merupakan tabel flow process chart dari PT Cahaya Timur Indah Tama. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.